Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam ibadah online pagi ini. Mari kita persiapkan hati kita. Mungkin kita di rumah, kita tidak bertemu. Tapi dalam masa yang sulit ini, biarlah kita mencari hadirat Tuhan. 1,5 jam ke depan, mari kita fokus kepada Tuhan. Kita berikan penyembahan yang terbaik. Karena di dalam hadiratnya ada terang kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur buat pagi ini ya Tuhan. Karena anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Kami masih diberi kesehatan, kami diberikan waktu untuk menyembah. Kami diberikan waktu untuk memuji Tuhan. Kami rindu Tuhan memberi yang terbaik. Mari saat ini Tuhan, hadirlah di sini. Roh Kudus berkaryalah, sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah, yang berputus asa. Tuhan berikan harapan. Kami percaya Tuhan, pada saat kami menyembah Tuhan, Engkau hadir, Engkau memulihkan setiap hati, Engkau melawat setiap umat-Mu, gereja-Mu Tuhan. Kau bangkitkan di akhir zaman ini. Kami percaya Kau taruh pujian yang baru dalam hati kami. Urapilah setiap kami yang melayani di musik PAW, semua Tuhan, jemaat-Mu, hamba-Mu yang membawa firman, tidak ada yang terlewat. Biarlah kami mengalami sukacita, mujizat, kemenangan di dalam Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mulai ibadah pagi ini. Haleluya. Amin.
ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Haleluya.
sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita bersuka cita. Kalau di rumah buka masker, berikanlah pujian itu untuk Tuhan. Amin. Kita diberikan lagu baru. Sebab itu mari kita tertawa. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan ku menari memuji di hadapanmu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Hey! Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini, dan
satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau tak menyembuhkanku. Betapa ku mengasihi-Mu, Yesus. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau tak menyembuhkan. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau tak menyembuhkanku. Kuasa-Mu bekerja saat ini. Saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau tak menyembuhkanku. Biar hadirat-Mu terus bersamaku, ku tahu Engkau tak menyembuhkanku. Ku tahu
Kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Engkau sangat baik kepada kami, teramat baik Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami sampai hari ini. Apa yang Kau kerjakan kepada kami sangat indah ya Bapa. Hidup kami ada di bawah tangan-Mu, hidup kami ada di bawah perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah setiap hari kami semua bersyukur, biarlah setiap hari kami semua memuji Tuhan. Karena anugerah Tuhan tidak pernah berhenti kepada setiap kami. Perisai-Mu nyata atas setiap kami Tuhan. Bahkan pagi hari ini kami beribadah di rumah kami masing-masing dengan keluarga kami yang kami sayangi Tuhan. Itu pun semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kesempatan yang sangat indah Kau berikan kepada setiap kami ya Bapa. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Engkau yang di surga. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menguatkan kami semua Tuhan. Biarlah makin hari iman kami makin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Sertai kami Tuhan dalam pendengaran kami akan firman-Mu. Bahkan berikan kami kekuatan serta hati untuk melakukannya. Supaya kehidupan kami terus menyenangkan hati Engkau ya Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Karena memang hari ini saya take-nya pagi Bapak Ibu. Dan apabila ada suara sepeda atau suara-suara yang lain, ya saya mohon maaf. Itu kebocoran yang tidak saya inginkan. Tapi karena memang saya take-nya di rumah dan pagi hari, mungkin akan ada suara-suara setelah atau di dalam saat saya menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi semoga Bapak Ibu bisa berkonsentrasi dan saya juga bisa dapat berkonsentrasi dengan baik. Walau di luar sana mungkin akan ada orang lewat, akan ada sepeda motor lewat dan sebagainya. Ya, tapi kita akan tetap sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Di mana bulan ini adalah bulan menuai bagi kita semua. Dan kita tahu bahwa akhir-akhir ini adalah waktu-waktu yang cukup membingungkan. Waktu-waktu yang cukup membuat kita was-was ya, khawatir. Bulan lalu kita masih merasakan beberapa kesempatan, beberapa hal yang menurut kita sudah rasanya kita akan keluar dari pandemi ini. Tetapi justru kita belum keluar dari pandemi ini dan kita masuk dalam PPKM ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang darurat, bagaimana setiap jam 8, jam 9 malam seluruh kota, bahkan kota di mana kita tinggal pun sudah sepi sekali Bapak Ibu. Harusnya ini bulan menuai, tapi saya yakin percaya kita tetap akan menuai. Karena judul yang saya kasih pada hari ini adalah menuai di tengah kesulitan. Nah, Bapak Ibu dan saya, kita mengalami hal yang sama. Kita mengalami badai yang sama. Seluruh dunia mengalami badai ini. Bahkan setiap anak Tuhan pun mengalami badai ini Bapak Ibu. Wabah corona ini menjangkit keluarga, menjangkit pribadi, menjangkit usaha, bahkan menjangkit gereja. Semua berdampak, semua terkena dampaknya. Jadi setiap kita memiliki masalah yang sama. Tapi masalah ini memang berbeda pada setiap kategori ya, setiap rumah tangga ya. Cuman masalah yang sama, dampak dari wabah ini kita merasakan semuanya. Tapi kita percaya bahwa setiap masalah yang kita tanggung, semuanya Tuhan akan berikan kelegaan kepada kita. Makanya itu kenapa saya berikan judul menuai di tengah kesulitan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan mujizatnya kepada anak-anaknya yang mengasihi Tuhan. Pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya ambil pasal ini atau bab ini dari Mazmur Bapak Ibu. Saya ambil dulu dari Mazmur bab 121. Saya melihat tentang kejadian yang dialami oleh Raja Daud. Saya mengingat Raja Daud adalah bukanlah orang yang tinggi besar, bukanlah orang dengan pawakan pemimpin, bukanlah orang yang diperhitungkan dalam keluarganya. Saya pernah membaca bahkan mendengar salah satu tafsiran berkata bahwa Daud ini sebenarnya adalah anak yang gagal, produk gagal.
dia tidak disayangi, dia tidak dicintai oleh keluarganya. Oleh karena itu dia dibuang atau dia disuruh bukan menjadi tentara, tetapi dia dibuang dan disuruh menjadi penjaga kawanan domba. Tetapi yang terjadi adalah Daud bukan menyesali dirinya. Daud tidak lagi protes kepada proses yang dia terima, tetapi justru Daud lebih dekat kepada Tuhan. Justru Daud mendekatkan dirinya kepada Tuhan, dan alhasil Tuhan mengangkat dia. Nah, kita lihat dari Mazmur 121, ya, Mazmur bab 121. Saya ambil tema yang cukup besar di sini dan saya setuju dengan tema ini. Tuhan penjaga Israel. Daud yang kecil, Daud yang lemah, Daud yang tidak memiliki apa-apa, dia tidak memiliki pengalaman, dia tidak memiliki badan yang besar, otomatis dia mudah terancam. Dia menjadi sasaran bagi binatang buas di luar sana saat dia menjaga kawanan domba. Dia juga merasa tubuhnya lemah karena dia kecil, karena hawa di alam itu dingin, hawa di alam yang terbuka itu bisa panas dan sebagainya. Tapi dia berkata kepada Tuhan, dia bermazmur kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah penjaga Israel. Pak, kita kan bukan Israel. Ya, kita bukan Israel secara jasmani. Kita nggak ada keturunan Israel. Tapi kita adalah Israel rohani. Israel yang dicangkokkan. Kita adalah orang-orang Indonesia. Orang-orang yang tidak dapat dalam perhitungan Allah. Tetapi kita dicangkokkan menjadi Israel rohani. Dan inilah yang menjadi sukacita kita. Meskipun kita bukan berdarah daging Israel asli, tapi kita itu berdarah surgawi, Bapak Ibu. Oleh karena itu pengharapan Daud ini sama dengan pengharapan kita. Tuhan penjaga Israel, Tuhan adalah penjagaku. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan menjagai kita semua. Meskipun kita terlihat lemah, kita merasa kita tidak berdaya, ingatlah bahwa Tuhan menjaga kita. Nah, ini urutan sebelum saya menyampaikan firman tentang menuai pada masa yang sulit, Bapak Ibu. Yang pertama, kita harus yakin dan percaya seperti Daud. Urutannya adalah yang pertama, kita tahu dan kita percaya bahwa Allah adalah penjaga kita, bahwa Allah sanggup memelihara kehidupan kita. Amin. Yang kedua, di Mazmur 122, Tuhan memberkati. Setelah Tuhan menjaga pribadi kita, Tuhan itu memberkati kota kita. Kita tahu kota di mana kita tinggal, di Pandaan, di Pasuruan, ya, di Indonesia, Bapak Ibu. Kita tahu bahwa semua tempat tidak ada yang steril. Setiap tempat itu mungkin sudah terinfeksi daripada virus corona ini. Tapi kita yakin dan percaya Tuhan akan memulihkan keadaan kota di mana kita tinggal. Kita berdoa untuk kota kita, kita berdoa untuk diri kita, kita berdoa untuk keluarga kita, kita berdoa untuk gereja kita, kita berdoa untuk bangsa kita. Kita yakin Tuhan akan memulihkan dan memberkati kota kita. Karena kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita, seperti firman Tuhan di ayat yang lain dijelaskan. Percayalah bahwa Tuhan ini sanggup memelihara kehidupan kita. Tuhan ini sanggup memberkati setiap apapun yang kita lakukan. Diri kita diberkati oleh Tuhan. Tempat di mana kita tinggal juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan menjagai kehidupan kita secara pribadi. Tuhan menjagai kehidupan kita secara keluarga. Tuhan menjagai usaha kita. Tuhan menjagai gereja kita. Tuhan juga menjaga dan memberkati tempat di mana kita berada. Rumah kita diberkati oleh Tuhan. Amin. Gereja kita diberkati oleh Tuhan. Bahkan kota kita di mana kita tinggal, keluarga kita di luar kota pun akan diberkati oleh Tuhan. Ini adalah rangkaian yang kedua daripada menuai di dalam kesulitan. Rangkaian yang ketiga adalah di Mazmur 123, bahwa anugerah Tuhan itu dilimpahkan secara besar-besaran kepada Bapak, Ibu, dan saya dan saudara semuanya. Kita percaya bahwa Tuhan bukan hanya melindungi kita, bukan hanya Tuhan menjagai kita, tetapi Tuhan melimpahkan berkat.
Tuhan melimpahkan anugerahnya. Kita adalah sasaran daripada berkat Tuhan. Kita adalah sasaran daripada kemurahan Tuhan. Dan kita percaya ini, setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang menaruh harapannya kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menganugerahkan, Tuhan akan melindungi, bahkan Dia memberikan berkatnya di masa-masa yang sulit ini. Saya tahu, saya pun mengalami, Bapak Ibu mengalami, saya tahu bahwa ini adalah situasi yang cukup sulit bagi kita semua. Tapi apapun yang kita alami sekarang, apapun yang kita dapatkan sekarang, kita harus yakin percaya bahwa anugerah Tuhan tetap dilimpahkan kepada kita semua, bahwa anugerah Tuhan tidak kunjung berhenti kepada kita semua. Ya, saya bersyukur Bapak Ibu, seperti yang saya jelaskan pada video Jumat malam ya. Saya bersyukur bahwa kami menolong beberapa orang yang positif corona, dan itu sangat beresiko tinggi kepada kami. Kami merasa bahwa ya udahlah Tuhan, kalau kami kena atau positif daripada corona ini ya memang kami dekat dengan mereka-mereka yang seperti ini. Tapi karena kemurahan Tuhan, karena anugerah Tuhan, itu yang melindungi kami sampai detik ini Bapak Ibu. Seminggu kami harus kejar-kejaran dengan corona ini. Kami merasa kami gak sehat, kami swab, tapi hasilnya negatif. 2-3 hari kemudian kami swab lagi dan hasilnya negatif. Dan kami bersyukur Bapak Ibu bahwa apa yang Tuhan lakukan kepada kami itu sangat baik. Kami merasa bahwa sepatutnya mungkin dengan keadaan yang seperti itu, dengan cara kami berdekatan, berinteraksi dengan orang yang positif, seharusnya kami ini juga seharusnya ya, kalau kami hitung itu, waduh kena harusnya. Tapi Tuhan melewatkan kami. Itu saya berkata bahwa ini anugerah Tuhan. Ini kemurahan Tuhan yang besar kepada saya dan istri. Dan di 124, bab 124, rangkaian daripada menuai di tengah kesulitan, akhirnya Daud berkata seperti apa? Tuhan adalah penolong kami. Saya juga merasakan hal itu Bapak Ibu, bahwa Tuhan ini menolong saya. Tuhan ini tidak pernah lepas kendali dalam kehidupan saya. Bapak Ibu Saudara kan juga mengalami hal yang sama. Pertolongan kita bukan dari yang lain, bukan karena kita hanya rajin memakai masker. Karena banyak orang berkata, saya ini rajin Pak memakai masker, saya ini rajin Pak cuci tangan, Pak saya ini rajin olahraga, Pak saya gak keluar rumah sama sekali. Bahkan ada satu artis Indonesia yang berkata bahwa dia gak keluar rumah sama sekali, tapi dia tetap kena corona Bapak Ibu. Kalau kita masih keluar rumah karena kita bekerja, kita keluar rumah karena kita melakukan aktivitas yang lain, tapi kita masih dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, itu karena Tuhan sudah menolong kita. Ya, jadi kita harus bersyukur bahwa Dia tidak pernah berhenti untuk menolong kita. Dia tidak pernah berhenti untuk menganugerahi kasih dan rahmat-Nya yang besar kepada kita. Dan kita akan juga akan melihat bahwa Tuhan akan melakukan perkara-perkara ajaib di luar sana nanti. Tuhan akan bikin mujizat-mujizatnya kepada kita yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah kita pikirkan. Tuhan akan lakukan perkara kepada orang-orang yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Nah, di Mazmur 125 dikatakan, Daud berkata bahwa aku itu aman dalam kendali Tuhan. Kita, Bapak Ibu saya dan Saudara, bukannya Tuhan menolong dan menganugerahi kita, tetapi kita itu tetap dibawa dalam keadaan yang aman. Kita itu tetap dianugerahi dalam keadaan yang aman. Siapa yang tidak ingin keadaan aman? Siapa yang tidak ingin keadaan damai sejahtera? Orang boleh banyak uang, orang boleh berkata bahwa banyak harta, banyak aset, orang boleh berkata bahwa dia sehat. Tetapi kalau dia tidak aman, dia nggak damai sejahtera, dia nggak akan menikmati hidup ini dengan baik. Dia takut-takutan. Bapak Ibu tahu ada satu cerita ya dalam kisah di mana wabah ini menjangkit kita semua. Saya baru dengar ternyata
Ada satu perusahaan di mana perusahaan ini mensuplai oksigen, tabung-tabung oksigen yang ada di rumah sakit seluruh Indonesia, Bapak Ibu. Dia perusahaan yang cukup besar. Ini bosnya perusahaan ini akhirnya meninggal karena COVID. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan oksigen dengan baik. Bayangkan Bapak Ibu, perusahaan besar penghasil oksigen, di mana dia mensuplai oksigen yang ada di rumah sakit, dia mensuplai oksigen yang ada di toko-toko dan sebagainya. Akhirnya bos besar ini, bos penghasil oksigen ini meninggal karena kekurangan oksigen. Jadi kalau sampai detik ini kita bisa menghirup udara dengan baik, kita masih bisa mencium bau ya Bapak Ibu dengan baik ya. Itu semua karena Tuhan. Kita aman dalam kendali Tuhan. Banyak orang mengeluh karena dia nggak punya uang. Banyak orang mengeluh karena handphonenya biasa. Banyak orang mengeluh karena bajunya jelek. Bajunya udah lama gitu-gitu aja. Banyak orang mengeluh karena rumahnya jelek. Banyak orang mengeluh karena ini itu. Jangan mengeluh. Kenapa? Karena di situasi kondisi saat ini kita sehat. Kita masih bisa bernafas dengan baik, menghirup udara dengan baik seperti pagi hari ini. Itu semua karena anugerah. Itu semua karena pertolongan. Itu Tuhan berkata, kamu aman di bawah kendaliku. Kamu aman ada di dalam aku. Dan saya bersyukur sekali. Keluarga kami yang kena virus ini yang positif. Hampir setiap hari kami telepon supaya membangkitkan semangatnya. Bapak Ibu Saudara yang mungkin mengalami ada kerabatnya, kenalannya atau keluarganya yang mengalami positif ini Bapak Ibu, saya sangat prihatin. Orang yang besar, orang yang kesehatannya prima, yang saya pikir dia nggak pernah sakit, saya nggak pernah melihat dia sakit selama hidupnya. Cuma flu biasa gitu. Tapi waktu saya video call, dia batuk-batuk. Dia batuknya itu luar biasa. Matanya sayu. Dia pakai masker. Dia bilang, aduh gitu aja Bapak Ibu. Saya bersyukur memiliki Allah seperti Tuhan Yesus. Saya aman dalam kendali Tuhan. Ini rangkaian daripada kisah Daud. Dari dia berkata, Tuhan adalah penjaga Israel. Dan Tuhan memberkati kota di mana kita berada. Anugerah Tuhan dilimpahkan kepada kita. Tuhan selalu menolong kita. Dan kita aman dalam kendali Tuhan. Ini semua pengharapan yang Daud utarakan kepada Tuhan. Dan saya tutup dengan rangkaian di bab 126. Untuk khotbah hari ini, di mana ini adalah penutup dan inti dari khotbah ini, menuai di tengah kesulitan. Bab 126 ayat yang pertama saya bacakan Bapak Ibu. Nyanyian ziarah. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Seperti yang saya katakan di awal tadi, setiap kita berjuang dalam kesulitan kita, setiap kita berjuang dalam kehidupan ini, kita menghadapi badai yang sama, kita menghadapi masalah yang sama yang belum kunjung berhenti selama 1,5 tahun ini. Nggak tahu antara ini akan terjadi 2 tahun atau terjadi berapa tahun, Bapak, kita nggak tahu. Cuman kita berkata seperti Daud, saat aku dipulihkan oleh Tuhan, aku keadaannya seperti orang yang bermimpi, orang yang tidak pernah mengharapkan ini terjadi. Saya pun berkata dalam hati saya, suatu kali nanti pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan akan dilimpahkan kepada kita dan kehidupan kita akan dipulihkan. Kita seperti orang yang terbengong. Seperti gini, loh, kayak gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena Tuhan melakukan perkara yang ajaib. Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat kepada anak-anaknya. Kita akan dipulihkan seperti dalam keadaan orang yang bermimpi. Ayat yang kedua dikatakan, pada waktu kita dipulihkan itu, kita akan tertawa. Lidah kita akan memuji-muji Tuhan dengan bersorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di luar sana, Tuhan melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Orang di luar akan melihat bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan, keadaannya akan dipulihkan. Dan mereka berkata, Tuhan mereka dahsyat.
Dan kita akan berkata seperti itu. Mengapa kamu seperti ini? Apa yang kamu lakukan? Kok bisa kamu menjadi seperti ini? Kita akan berkata, Tuhan memulihkan keadaan saya. Tuhan yang menjamin hidup saya. Dia adalah pelindung saya. Dia adalah penolong saya. Dia menganugerahi berkat yang besar kepada saya. Semua karena pertolongan. Semua karena anugerah Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ketiga dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita. Maka bersukacitalah. Bukan hanya keselamatan ini udah besar banget Bapak Ibu. Gak ada orang yang dapat melakukan ini kecuali Tuhan Yesus Kristus. Kita diselamatkan nanti pada waktu kita mati. Ya, kita pasti masuk surga. Tetapi di dunia ini pun Dia memulihkan keadaan kita. Dia melakukan perkara yang besar kepada kita. Tidak ada yang sanggup melakukan hal ini kecuali Allah yang di surga. Dan Allah melakukan ini hanya untuk orang-orang yang dipilihnya. Israel rohani, orang-orang yang dikasihinya. Tuhan melakukan perkara yang dahsyat. Tuhan melakukan perkara yang besar kepada kita semua. Dan ayat yang keempat dikatakan, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti Engkau memulihkan batang kering di tanah Negeb. Ya, ini adalah satu kekeringan Bapak Ibu. Tahunan tidak ada hujan, dan di situ seakan-akan tidak ada aliran sungai, tidak ada aliran air yang baik. Tetapi di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kesulitan, Dia memberkati kita. Dia mencurahkan berkat kepada kita. Pohon yang awalnya mau kering, makin hari makin kering karena dia menunggu hujan, tidak kunjung ada hujan. Dia tidak ada air di sana, tidak ada kehidupan di sana. Pohon ini mau mati rasanya. Tapi di saat-saat akhir, di saat-saat yang sulit, Tuhan memberkati, Tuhan mencurahkan berkatnya, sehingga kita akan bersemi kembali, sehingga kita akan menuai seperti pohon yang dialiri air di tengah-tengah kekeringan. Di situlah Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Tuhan akan memberkati kita walau keadaan kering sekalipun. Ayat yang kelima dikatakan, orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Bapak Ibu, kita harus melakukan kebaikan Tuhan. Ya, seperti minggu kemarin saya khotbahkan di gereja, kita harus tetap melakukan kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Apa itu? Kita menjauh daripada program atau bukan program, kegiatan yang disukai oleh iblis. Kita menjauh daripada hal-hal yang iblis sukai Bapak Ibu. Ya, kita melakukan kebenaran Tuhan. Orang yang menabur, orang yang tetap melakukan kebenaran Tuhan, orang yang tetap hidup dan berjalan dalam kebenaran Tuhan, dia sambil menangis, dia berkata, Tuhan, aku tetap mau setia dalam keadaan yang seperti ini. Aku tetap berharap kepada Tuhan. Bapak Ibu ini lagi menabur, dan saya ini juga lagi menabur dalam keadaan yang susah seperti ini, dalam keadaan yang sulit seperti ini. Kita tetap menabur sambil mencucurkan air mata. Sambil bekerja kita berkata, Tuhan, keadaan kami sulit, keadaan kami butuh pertolongan. Kami tetap setia, kami tetap mengandalkan Engkau. Kita mencucurkan air mata Bapak Ibu. Kita itu orang-orang yang sedang mencucurkan air mata dalam keadaan-keadaan yang seperti ini. Tapi ayat 5 berkata, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, kita akan pulang dengan apa? Sukacita yang besar nanti. Kita akan membawa hasilnya. Kita akan berkata bahwa apa yang aku lakukan tidak sebanding dengan apa yang aku terima. Kenapa? Karena Tuhan memberkati kita. Kita akan menuai di tengah-tengah kesulitan. Di ayat yang terakhir, ayat yang ke-6 dikatakan, orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Ini dikatakan seperti ini. Saat kita maju terus melakukan firman Tuhan, sambil kita melakukan kehendak Tuhan, kita sambil menangis. Walau pendapatan kita belum seberapa, kita tetap setia kepada Tuhan. Walau keadaan kita belum dipulihkan, kita tetap setia kepada Tuhan. Kita menangis, kita membawa benih-benih kebenaran firman Tuhan kemanapun kita pergi. Ayat ini dikatakan, Engkau akan membawa pulang dengan memikulnya. Kita mungkin seperti petani Bapak Ibu, berangkat membawa biji.
hanya beberapa biji yang kita miliki, tapi kita menaburnya dengan berkata Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati. Mungkin bijinya itu kita taruh di apa ya namanya ya, di wadah yang bisa kita angkat dengan tangan kita satu, ya ember gitu ya. Kita menabur, Tuhan akan memberkati. Tuhan akan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah kesulitan, aku tetap percaya kepada Tuhan. Kita bekerja seberapapun yang kita miliki, kita bekerja. Ayat ini dikatakan, suatu saat nanti kamu akan menuai di saat kesulitan nanti. Bukan hanya dengan tangan kanan dan tangan kiri kamu menuai, tapi kamu memikul hasil nuaian itu. Ya, jadi benih yang tadi kita tabur dengan tangan kita, tuaian itu nggak bisa kita ambil dengan tangan kita, tapi kita ambil dengan banyak orang, kita dibantu banyak orang, dan kita pikul. Ini ayat yang bagus bagi saya. Makanya saya katakan tadi, di tengah-tengah tadi seperti apa? Apa yang kita tabur tidak sebanding dengan apa yang kita tuai nanti. Kenapa? Karena Tuhan sanggup melipat gandakan. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup memulihkan keadaan kita. Percayalah Bapak Ibu, di tengah kesulitan, di tengah-tengah hal yang seperti ini, saat kita menaruh harapan kita kepada Tuhan, saat kita tetap beriman dan melakukan kehendak Tuhan, orang yang menabur sambil mencucurkan air mata, orang yang bekerja sambil dan tetap melakukan kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, maka kita akan menuai berkas-berkasnya. Kita akan memikul, kita akan mengangkat dengan tidak kuat lagi. Kenapa kita berkata, panen ini terlalu banyak Tuhan, Kok memberkati kami. Mujizat ini tidak pernah kami bayangkan. Hasil seperti ini tidak pernah kami bayangkan. Kenapa? Karena Tuhan memulihkan keadaan kita. Tuhan memberkati kehidupan kita. Yakinlah, percayalah bahwa kita akan menuai di tengah-tengah kesulitan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu hari ini Tuhan. Biarlah kami diingatkan dan kami tetap beriman. Tuhan akan memulihkan keadaan kami. Tuhan akan memberkati kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Suatu saat nanti, dan akan kami yakini kairosnya Tuhan akan terjadi pada kami. Apabila itu terjadi, kami akan menikmati, kami akan bersorak-sorai, semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa. Tolong Tuhan jauhkan kami dari wabah ini. Biarlah kami tetap sehat. Biarlah kami tetap bekerja sesuai dengan kehendak Tuhan. Apapun yang kami dapatkan, berapapun yang kami dapatkan Tuhan, kami tetap bersyukur. Kami tetap menanti-nantikan pertolongan daripada Tuhan. Kami akan percaya keluarga kami, pribadi kami, usaha kami, masa depan kami, gereja kami, kota kami, bahkan bangsa kami akan Engkau pulihkan ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat hari ini. Biarlah iman kami makin hari makin teguh, pengharapan kami ada tetap di dalam Engkau ya Bapa. Sebentar kami akan melakukan kegiatan kami, ada yang beristirahat, ada yang bekerja, ada yang melakukan aktivitas yang lain. Kami mohon penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami Bapa. Tolong turunkan berkat atas kami. Tuhan berkati kami dan memulihkan kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera. Kami pulang membawa berkat penyertaan daripada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai selama-lamanya. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap percaya, tetap beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Tema bulan ini adalah musim menuai. Mari kita saksikan warta dalam minggu ini.
Sekian Warta Gereja minggu ini. Untuk informasi selanjutnya, Bapak Ibu Saudara bisa melihat di grup WhatsApp gereja. Sekian, Tuhan Yesus memberkati.